Apa kabar teman-teman onlineku hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Teman-teman, yuk kita bikin roti lagi. Ini saya bikin roti Walhaven ya teman-teman, tapi sayang garis-garisnya kurang jelas, tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya moist dan sangat lembut teman-teman. Ini tuh sangat lembut sama sangat empuk ya teman-teman. Nagih pokoknya teman-teman. Saya bikin ini hanya 300 gram tepung terigu ya teman-teman, dan alhamdulillah menjadi 2 loyang, dan satu cetakan itu saya bikin 70 gram teman-teman. Ini mau aku coba satu dulu teman-teman. Ini tuh baru matang dan baru masih hangat-hangat begitu ya teman-teman. Ini hasilnya. Jujur waktu saya review ini tuh majikan saya di sebelah saya, dia menungguin saya selesai bikin videonya. Lucu kan teman-teman. Lanjut, kita langsung ke bahan-bahannya teman-teman. Ini udah aku siapkan. Ada yeast, ada 300 gram tepung terigu protein tinggi ya, dan ada telur juga, susu segar hangat, dan gula pasir. Itu saya menggunakan butter teman-teman. Nah ini saya menggunakan butter dan juga susu segar ya teman-teman. Oke, lanjut. Pertama-tama saya masukkan terlebih dahulu ini gula pasirnya. Saya campur ke dalam susu segar ini yang masih hangat ya teman-teman, jangan terlalu panas ataupun dingin, dikarenakan nanti saya mau tambahkan dengan ragi instan ataupun cheese. Ini saya larutkan terlebih dahulu gulanya karena saya menggunakan full sugar. Full sugar itu agak besar-besar ya teman-teman, jadi harus dilarutkan terlebih dahulu. Dan setelah itu kita masukkan lagi cheese ataupun parutan. Ini saya aduk sampai larut, benar-benar larut tercampur. Lalu nanti saya diamkan dulu selama 10 menit supaya tahu reaksi parutannya masih aktif atau tidak. Nah setelah sembari kita menunggu 10 menit, kita lelehkan terlebih dahulu ini butternya teman-teman. Saya menggunakan 40 gram ya teman-teman. Ini 40 gram butter. Saya di sini ada margarin, jadi saya menggunakan butter. Saya lelehkan menggunakan lakpen ataupun air yang saya kasih air teman-teman. Lanjut, setelah selesai meleleh semua, saya dinginkan terlebih dahulu sampai seluruh wangi ya. Nah ini tadi saya tambahkan garam halus sekitar setengah sendok teh, lalu saya campur rata ke dalam tepung terigu yang tadi sudah saya timbang ataupun sudah saya persiapkan. Ini saya campur terlebih dahulu teman-teman, sembari menunggu parutannya itu ada reaksi itu teman-teman, takutnya nanti sudah tidak aktif lagi. Nah, saya persiapkan satu bibit telur teman-teman. Ini saya pecahkan terlebih dahulu, lalu saya kocok lepas saja seperti ini teman-teman. Supaya apa? Supaya mempermudahkan nanti saat kita mencampurkan ke adonan. Setelah selesai kita campur dan saya masukkan ke dalam endapan tadi gula pasir dan juga ragi instan ya teman-teman, tadi sudah mengembang, sudah saya buka. Nah ini saya campur rata, supaya kenapa saya campur? Untuk memudahkan saja teman-teman. Dikarenakan saya bikin roti ini itu tidak menggunakan mixer, juga tidak diulen ya teman-teman, hanya cuma campur-campur saja begitu. Lanjut, kita masukkan tadi campuran telur atau susu, gula pasir, ragi instan ya teman-teman, ke dalam tepung terigu yang sudah kita siapkan, dan tambahkan juga ini butter yang sudah kita lelehkan, sudah dinginkan juga. Nah ini awalnya kita aduk-aduk seperti ini teman-teman, pakai spatula ya sampai rata, tidak perlu menggunakan tenaga ataupun cepat mengaduknya, santai saja, pelan begini, yang penting tercampur rata saja teman-teman. Dan teman-teman juga tidak usah takut ya kelembean, dikarenakan nanti saat proofing itu dia akan elastis ya teman-teman. Nah seperti ini saya campur rata seperti ini, pelan-pelan teman-teman, spatula saja. Kalau teman-teman tidak punya mixer juga nggak usah pakai mixer juga jadi teman-teman, dan tangan kita juga tidak kotor kena adonan ya. Cukup kita aduk-aduk seperti ini. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita kumpulkan jadi-jadi ya teman-teman. Kita bersihkan pinggir-pinggirnya seperti ini, lalu kita kumpulkan di tengah jadi satu. Nah ini sudah tercampur rata, tidak perlu. Dulu waktu saya belum tahu itu saya mulai sampai kalis gitu teman-teman.
malahan hasilnya tidak tidak seperti yang saya inginkan. Nah, saya sudah tahu metode ini, cuma dicampur-campur saja seperti ini, ternyata hasilnya bagus. Nah, setelah kita kumpulkan di tengah seperti ini, teman-teman, lanjut kita proofing. Saya biasanya itu kalau proofing itu saya tutup pakai plastik, teman-teman, saya tutup, tapi saya tekan ke bawah supaya apa, supaya udara tidak masuk ya, teman-teman. Nah, seperti ini saya tutup sampai benar-benar rapat seperti ini, dan saya timpa lagi dengan menggunakan kain. Ini saya proofing selama 45 menit, teman-teman. Nah, singkat cerita, teman-teman, ini sudah 45 menit, lalu saya buka tutupnya dan saya ambil plastiknya, teman-teman, dan saya ambil dikeluarkan dari baskom seperti ini tuh. Ini tuh sangat elastis, sangat bagus, teman-teman, padahal tidak diulem, tidak tidak dimixer, cuma diaduk-aduk aja tadi seperti tadi, tapi ini hasilnya tuh lembut banget, teman-teman, dan juga sangat elastis. Dilihatin, ini mejanya sudah saya kasih minyak ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini bukan ngelem ya, ini saya mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada pada adonan, karena tadi waktu proofing kan dia mengembang, teman-teman, dan banyak gelembung-gelembung udaranya gitu. Ini saya tekan-tekan saja seperti ini untuk memecahkan gelembung-gelembungnya itu tadi, biar udaranya keluar semua, teman-teman. Nah, ini masih ada agak gelembung-gelembung, makanya saya tekan-tekan lagi, teman-teman. Nah, setelah selesai, lanjut kita potong menjadi beberapa bagian. Ini tadi sudah saya timbang menjadi 523 gram. Ini rencana mau saya sajikan 8 biji ya, teman-teman, dikarenakan loyangnya kecil-kecil. Nah, ini saya potong-potong terlebih dahulu supaya mempermudah saya nanti menimbang. Kenapa saya timbang, teman-teman? Supaya hasilnya itu sama besarnya. Ini satu bulatan saya timbang 70 gram, teman-teman. Karena kalau nanti saya dijadikan 18, jadikan 12, takutnya loyangnya tidak muat. Ini saya timbang semua terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini setelah saya timbang, saya tata di sini dulu, lalu mau saya bulatkan seperti ini, teman-teman. Saya lipat-lipat dulu dari bawah ke atas, lalu saya goyang-goyangkan di meja seperti ini ya, teman-teman, sampai halus. Nah, seperti ini kita bulat-bulatkan terlebih dahulu sampai selesai ya, teman-teman. Ini tuh adonannya itu sangat elastis, tidak lengket di tangan, teman-teman, padahal tidak saya ulem, tidak saya mixer, cuma saya tadi seperti yang awal itu dicampur-campur saja pakai spatula, teman-teman, tidak ribet, tangannya juga tidak kotor. Ini saya lanjutkan lebih dahulu, teman-teman, sampai dengan selesai. Tadi ini cuma menjadi 8 bagian ya, satu bulatnya cuma 70 gram. Nah, setelah selesai dibulatkan seperti ini, lalu kita istirahatkan terlebih dahulu adonannya, teman-teman, selama 10 menit dengan ditutup rapat menggunakan plastik ini tadi. Kita istirahatkan. Nah, setelah 10 menit kita istirahatkan, lalu kita ambil satu, kita roll pakai menggunakan rolling spin itu ya, teman-teman, dan kita garis-garis gitu menggunakan itu roti. Tapi tadi saya kurang ke dalam, teman-teman, jadi garisnya mungkin nanti kalau waktu mengembang dia akan tertutup rapat. Ini loyang sudah saya persiapkan ataupun sudah saya oles dengan butter tadi. Ini ukuran loyang itu 16 cm ya, teman-teman. Nah, seperti ini tadi lupa tadi rollingnya tidak saya kasih minyak, teman-teman, jadi agak lengket seperti ini. Tidak apa-apa, teman-teman, lanjut kita pipihkan sedikit. Nah, yang paling ujung kita pisahkan, kita pipihkan seperti ini, lalu kita menggunakan memotong roti ini adonan ya, teman-teman. Tapi sayang saya kurang dalam, teman-teman, waktu bikin garis-garisnya, makanya saat mengembang itu dia menutup rapat. Kalau teman-teman bikin sebisa mungkin tidak agak dalam ya, teman-teman, biar kelihatan nanti seperti benang begitu, teman-teman. Ini saya gulung supaya rapi.
setelah itu kita susun rapi di loyang ya teman-teman. Nah ini sudah selesai teman-teman, menjadi 8 bagian. Saya bikin 2 loyang ya, saya istirahatkan lagi ataupun saya profil menunggu sampai 40 menit. Ini profil yang kedua 40 menit ya teman-teman. Nah ini setelah 40 menit dia sudah mengembang seperti ini. Lanjut kita panggang menggunakan api atas bawah dengan 160 derajat celcius. Oh ya teman-teman, jangan heran itu di bawah saya sudah masukkan ubi teman-teman, saya panggang ubi. Nah, kita panggang selama 40 menit teman-teman. Kenapa 40 menit? Dikarenakan saya menggunakan api atas bawah hanya 160 derajat celcius ya teman-teman. Nah singkat cerita teman-teman, ini udah 40 menit saya angkat, saya keluarkan, udah matang karena ovennya sudah memberitahu saya kalau dia sudah selesai bunyi tadi teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman, hasilnya bagus, kelihatannya sangat empuk gitu teman-teman, tapi sayang itu garis-garisnya kurang dalam tadi waktu menggarisnya, tapi tidak kelihatan seperti benang ya teman-teman. Oh ya, ini saya oleskan dengan butter supaya apa, supaya kulit atasnya itu tidak keras teman-teman, biar lembut begitu. Ini saya oles-oles saja menggunakan butter. Ini masih panas-panas ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin yang lebih glowing atau lebih mengkilap, boleh menambahkan butter ataupun mentega dengan madu dan juga susu kental manis ya teman-teman, dicampur begitu, tapi saya ini hanya menggunakan butter saja. Nah ini teman-teman setelah selesai, yuk kita lihat seperti apa hasilnya. Nah ini mau saya keluarkan dulu dari loyang ya teman-teman. Ini udah hangat, kalau tadi kan masih panas-panas ya, ini sekarang hangat-hangat saja. Saya keluarkan, mau saya sobek. Nah ini teman-teman hasilnya sangat mulus, sangat lembut teman-teman, dan dia tuh harum. Wow, sangat bagus teman-teman. Ini rekomen banget buat teman-teman yang bikin roti selalu gagal ya teman-teman. Tidak usah takut gagal, karena kita namanya belajar, perlu belajar dan belajar lagi, seperti itu teman-teman. Dan ini sangat mudah, tangan kita tidak kotor, tidak perlu menggunakan mixer ataupun kita capek-capek mengulen ya teman-teman, cuma diaduk-aduk saja. Terima kasih untuk teman-teman telah mendukung channel saya, mensupport channel saya. Jika suka dengan video saya, boleh tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman, semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih atas dukungannya, karena dukungan teman-teman semua channel saya bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat mencoba teman-teman.